Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassahbihi wa wala. La haula wa la quwata illa billah wa ba'd. Pemirsa yang saya hormati, dalam hidup ini kita selalu membutuhkan yang namanya pemimpin. Pemimpin itu akan membawa kita menjalani kehidupan, menjalani satu kegiatan agar kegiatan itu menjadi sukses, terukur dan terarah. Bahkan saking pentingnya kepemimpinan, Nabi Muhammad SAW ketika akan melakukan perjalanan, misalnya ada 2 atau 3 orang, Nabi merintahkan agar kita untuk memilih seorang pemimpin. Karena ketika nanti kita akan mendapati satu permasalahan, mendapati satu hal-hal yang harus diputuskan, maka peran pemimpin itu menjadi sangat penting untuk membantu mengambil keputusan. Jadi 2 atau 3 orang saja Nabi memerintahkan untuk memilih pemimpin, apalagi ketika mengurus satu negara. Apabila mengurus satu daerah, provinsi, atau kabupaten, atau kelurahan, kecamatan, atau satu organisasi. Jadi pemimpin itu satu hal yang sangat penting di dalam ajaran Islam. Kalau kita bicara tentang kepemimpinan, maka di dalam Al-Quranul Karim kita dapati ada 2 model kepemimpinan. Model pertama adalah model atau tipe kepemimpinan yang soleh, kepemimpinan yang bertakwa, kepemimpinan yang dia menjalankan kepemimpinannya sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an kita temui Allah menyebut ada 5 nama terkait dengan pemimpin yang soleh, pemimpin yang bertakwa. Yang pertama Allah sebutkan namanya Talut. Ya. Talut ini Allah sebutkan sebagai seorang pemimpin di dalam surat Al-Baqarah ayat 247, surat 2 ayat 247. Jadi Allah menyebut namanya pemimpin yang soleh, yang bertakwa itu namanya Talut. Lalu di ayat yang lain kita dapati juga nama pemimpin yang soleh yang bertakwa, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Ini terdapat di dalam Al-Quran surat ke-38 ayat ke-26. Jadi Allah sebutkan nama pemimpin yang soleh, yang bertakwa, Nabi Daud. Yang ketiga, Allah sebutkan nama pemimpin yang soleh dan bertakwa di dalam Al-Quran, yaitu nama Nabi Sulaiman. Nah, ini kita dapati di Al-Quran surat ke-38 ayat ke-35. Nabi Sulaiman yang memiliki kekuasaan yang sangat besar, bukan hanya kekuasaan manusia, bahkan jin, hewan-hewan di bawah kendali Nabi Sulaiman. Lalu Allah juga sebutkan nama pemimpin, yaitu Nabi Yusuf. Nah, Nabi Yusuf ini Allah sebutkan di dalam surat ke-12 ayat 101. Jadi Allah sebut Nabi Yusuf sebagai wazir, ya, pemimpin yang mengelola pangan, mengatur keuangan, sehingga pada musim paceklik itu bisa dilewati dengan sangat baik karena keadilan beliau. Dan kemudian Allah juga sebutkan nama pemimpin yang saleh dan bertakwa, yaitu yang bernama Zulkarnain. Nah, ini Allah sebutkan di dalam surat ke-18 ayat ke-83 sampai 85. Seorang pemimpin yang memimpin masyarakatnya untuk berjuang menegakkan kalimat tauhid dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah
5 nama yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran sebagai representasi pemimpin yang soleh, pemimpin yang bertakwa. Di sisi yang berbeda, kita juga dapati Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut nama pemimpin yang zolim, pemimpin yang merusak di dalam Al-Quran. Paling tidak ada 3 Allah sebutkan tentang pemimpin yang zolim ini, merusak. Yang pertama adalah Raja Namrud. Ya, Raja Namrud ini Allah sebutkan di dalam surat kedua ayat 258, yaitu raja yang pada waktu itu hidup semasa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam dihukum bakar oleh Raja Namrud ini karena Nabi Ibrahim alaihissalam mengajar atau mengajak manusia masyarakatnya pada waktu itu untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita dapati juga ada pemimpin zalim yang kedua yang Allah sebut dalam Al-Quran, yaitu Raja Fir'aun. Ya, Raja Fir'aun ini sangat familiar sama kita, sangat terkenal ya dalam berbagai kajian-kajian agama atau kajian-kajian umum. Kita dapati Fir'aun ini mewakili raja yang zalim, raja yang merusak, raja yang sangat sombong. Bahkan beliau menyebut dirinya adalah Ana Rabbukumul A'la, saya Tuhan yang tinggi. Coba bayangkan. Nah, ini kita temui di dalam Al-Quran di banyak surat. Surat 79 ayat ke-24, surat ke-28 ayat 38 sampai 41, surat 43 ayat 51 dan lain sebagainya. Dan kemudian pemimpin yang zalim, yang merusak, itu juga Allah sebutkan yang ketiga, yaitu di surat ke-18 ayat 79, yaitu seorang raja yang suka merampas perahu rakyatnya. Ya, ini ketika Allah menceritakan Nabi Musa alaihissalam sedang menuntut ilmu kepada Khidir. Nah, kemudian Khidir menumpang satu perahu seorang anak. Ya, nah di dalam proses menumpangnya itu Khidir sengaja merusak perahu tersebut. Ya, nanti setelah akhir cerita dijelaskan karena memang perahu itu sengaja dirusak, kalau tidak perahu yang bagus-bagus itu akan diambil oleh raja yang suka merampas perahu rakyatnya yang bagus-bagus. Nah, ini adalah representasi 3 pemimpin yang zalim, raja yang sombong, raja yang merusak. Jadi di dalam Al-Quran kita bisa tahu ada 2 tipe kepemimpinan. Pertama, tipe pemimpin soleh. Ya, kedua, tipe pemimpin zalim. Pemirsa yang berbahagia, di dalam Al-Quranul Karim kita dapati beberapa ayat yang berbicara tentang masalah kepemimpinan atau kekuasaan. Yang pertama kita dapati di surat Ali Imran, surat ketiga ayat ke-26. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'idzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir." Ya, artinya kurang lebih adalah ya, Allah ya, di tangan Allah lah segala macam kekuasaan. Ya. Allah lah raja, pemilik kekuasaan di alam semesta ini. Kemudian Allah berikan kekuasaan itu kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Dan Allah cabut kekuasaan itu dari tangan hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Allah muliakan seseorang yang Allah kehendaki dan Allah hinakan seseorang yang Allah kehendaki. Ya, di tangan Allah lah segala kebajikan. Ya, jadi di dalam ayat ini sangat jelas, sangat terang bahwasanya kepemimpinan, kekuasaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah yang menentukan siapa-siapa yang akan menjadi pemimpin, jadi raja, jadi presiden, jadi gubernur, jadi bupati, jadi ketua masjid, jadi segala macam. Allah yang menentukan. Dan itu adalah ketetapan dari Allah. Dan Allah juga yang cabut siapa orang-orang yang Allah kehendaki dari kekuasaannya. Tidak ada yang bisa menghalangi. Dan Allah muliakan orang-orang yang Allah kehendaki, Allah hinakan orang-orang yang Allah kehendaki. Jadi di
Di dalam ayat ini kita bisa paham bahwasannya tidak otomatis orang yang mendapat kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala pasti mulia, dan tidak otomatis orang yang tidak diberi kekuasaan oleh Allah pasti hina, tidak. Ya, justru seseorang itu akan bisa diketahui kemuliaan atau kehinaan dirinya setelah dia diberi jabatan kekuasaan, ya. Nah, selanjutnya di dalam ayat yang lain di surat Al-Anfal ayat ke-27 Allah juga berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasuluhu wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun." Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasul, dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang diberikan di pundakmu, ya, padahal kamu mengetahuinya. Nah, jadi di dalam ayat ini Allah menyampaikan kepada orang-orang beriman agar mereka dalam hidup tidak berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Tidak boleh, harus taat, harus patuh, harus menjalankan semua yang Allah perintahkan dengan penuh konsekuensi ketaatan, ya, tidak boleh melanggarnya. Lalu kemudian Allah sampaikan, jangan mengkhianati amanat-amanat yang diberikan di pundakmu, ya. Jadi jangan berkhianat ketika mendapatkan jabatan presiden, jangan berkhianat ketika diberi jabatan gubernur, bupati, ketua RT, ketua RW, ketua yayasan, ketua masjid, dan lain sebagainya, ya. Wa antum ta'lamun, padahal kamu mengetahuinya. Ini bahaya, ya. Berkhianat nanti akan mendapatkan sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di surat keempat, surat An-Nisa ayat ke-59, Allah juga berfirman tentang masalah kepemimpinan, ya. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum." Ila akhir ayat. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan pemimpin-pemimpin atau ulil amri di antara kamu. Jadi di dalam ayat ini Allah perintahkan kepada orang-orang beriman agar senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi ada kata taat di dalam perintah ini, atiullah wa atiur rasul. Tapi yang ketiga,